sama hati saya. Iya. Satu dulu. Siapa? Saya semasa. Suruh buka 5 menit. Enggak konten. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا
تجارتهم وما كانوا مهتدين. Pakai arti enggak usah. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Nisma. Semoga kita semua yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan pahala dan syafaat Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Fahrobi. Ini Bu, bukunya siapa ini? Oh, buat mencatat maupun kalau apa namanya sampai terakhir sampai di mana sampai di mana. Oh gitu. Biarkan kita berlanjut. Saya nyatetnya dipakai kitab saya aja. Iya, kita juga ada laporan untuk Oh gitu. Ya. setiap undangan itu minta sampai di mana. Oh gitu. Ini yang di atas meja ini kebanyakan. Saya khawatir nanti jatuh. Permisi ya. Ini Bu, ini di sudah boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة تقبل منا يا كريم والحمد لله رب العالمين. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena di pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita bermajlis taklim. Ada dua tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang pertama adalah Baitullah, masjid-masjidnya Allah. Yang kedua adalah majlisut ta'lim, majlisut zikir, majlis-majlis di mana kita bisa ingat sama Allah, majlis-majlis di mana kemudian kita membahas kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama setelah kemarin kita bertemu tentang tema Maulid, makna dan hukumnya.
Hari ini kita akan memulai perdana tentang kajian Qasasul Anbiya atau Qisasul Anbiya. Apa itu, Bu? Kisah-kisah para nabi. Ada banyak data-data yang tidak terungkap dalam kisah-kisah para nabi yang selama ini kita ketahui. Saya kasih contoh saja. Kapan sih sebenarnya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu diutus menjadi nabi? Apa yang kita ketahui tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam? Apa hanya sebatas diceburkan ke sumur, dijual sebagai budak, digoda sama Zulaikha, kemudian masuk penjara, lantas kemudian jadi raja? Hanya sebatas itu. Padahal ada hikmah yang luar biasa dalam kisah Nabiullah Yusuf yang kemudian Allah sebut kisah Nabiullah Yusuf di dalam Al-Quran sebagai ahsanul qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepadamu Muhammad tentang kisah terbaik di dalam Al-Quran, yang dalam hal ini ada yang menyebutkan adalah kisah Nabiullah Yusuf, karena kisah Nabiullah Yusuf tidak sebagaimana kisah-kisah Nabi yang lain, di mana dalam satu surat isinya dari awal sampai akhir itu kronologis Nabiullah Yusuf semuanya. Mulai dari Nabiullah Yusuf kemudian bermimpi sampai akhirnya nanti Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi seorang menteri bukan raja. Ya, ada yang kita selama ini pahamnya tentang raja, ya. Tapi Nabiullah Yusuf dia dijadikan sebagai seorang menteri, Al-Aziz, bukan Al-Malik. Ya. Kapan Nabiullah Yusuf diutus? Justru Nabiullah diangkat sebagai seorang nabi menerima wahyu pertama kali. Ketika beliau hendak dimasukkan ke dalam sumur, itu Allah kasih wahyu pertama. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam sumur, itu Nabiullah Yusuf diceritakan sama Allah bahwa kau nanti akan diceburkan ke dalam sumur, kau akan ditarik sama musafir, diangkat ke atas, kemudian kau akan sampai ke Mesir. Dan di sana kamu akan mendapatkan kebesaranmu. Maka nanti ketika para musafir ini, bukan musafir sebenarnya, di dalam tradisi Arab dulu, ya, di zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Nabiullah Yakub alaihissalam, itu tentu ini juga di zaman sebelum Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Orang kalau kemudian berdagang dari Syam, dari Mekah ke Syam atau Mekah ke Yaman, itu mereka akan kemudian berhenti untuk beristirahat itu kalau ada sumber air. Nanti kita dalam kisah Nabiullah Ibrahim kita akan mendapati betapa Nabiullah Ibrahim dan Bunda Hajar mengawali peradaban di Mekah itu. Itu karena sumur Zam-Zam. Nah, ketika musafir ini, orang yang berhenti tadi, mereka kemudian kehausan, mereka ngambil air, itu dia sempat lihat ke bawah dan dia tidak menemukan ada seseorang di dalamnya. Kenapa? Karena ghayabatil jub, sumur yang kemudian dimasuki oleh Yusuf itu dalamnya luar biasa sampai airnya gak kelihatan. Ibu, kalau saya beberapa kali kan ngantarkan wakaf sumber air di Madura, banyak sekali. Kita kerjasama dengan beberapa majelis taklim. Itu kami mendapati ada sumur itu yang dalamnya 60 meter. Itu sisi dasarnya gak kelihatan. Yang kelihatan hanya gelap saja. Dan itu juga terjadi di zaman Yusuf, di mana Yusuf tidak kelihatan dari atas, justru kelihatan ketika timba itu diangkat, tiba-tiba sampai di atas ada seorang anak laki-laki kemudian bergelantungan di timba itu. Maka kemudian musafir itu mengatakan, "Qala ya busyra hadza gulam." Aduhai bahagianya, ini ternyata ada seorang anak kecil. Bahagia itu bukan karena mereka bahagia bahwa ini akan ada barang dagangan, karena waktu itu ada perdagangan budak. Nah, gitu ya. Ini banyak sekali. Itu kisah Nabiullah Yusuf panjang. Saya menceritakan kisah Nabiullah Yusuf sampai 6 kali pertemuan, 6 bulan di Masjid Taman Dika Sidoarjo.
Nabiullah Ibrahim itu 5 bulan dan luar biasa. Nah, Ibu Bini rahmati Allah, kenapa kita penting untuk belajar sirah? Kenapa kita penting untuk mengetahui bagaimana perjalanan hidup para anbiya, para nabi-nabi, tidak hanya Nabiullah Muhammad SAW, atau tidak hanya potongan-potongan saja, gitu. Tapi runtut dari A sampai Z. Tentu memang tidak akan seruntut betul karena memang akan ada data-data yang tidak saya ketahui. Karena begini, sirah itu penting sekali. Para ulama mengatakan Quran itu manual book. Quran itu manual book. Ibu tahu manual book? Buku panduan. Kalau ibu beli HP gitu, ada manual booknya. Dan Quran itu manual book. Tapi aktualisasi real dari manual book itu adalah sirah. Bahwa orang tidak akan pernah bisa untuk memahami Al-Quran secara mendetail dalam konteks hari ini atau konteks yang lalu itu tanpa dia memahami sirah. Tanpa dia memahami sirah. Ibu kalau memahami sirah luar biasa. Ibu, saya pernah cerita tentang Abu Lahab dalam surah Al-Masad gak? Belum ya? Belum. Ibu tahu surah Al-Masad? Belum. Belum tahu surah Al-Masad? Surah Abu Lahab, Al-Lahab. Saya pernah cerita nggak di sini? Betul belum? Segini. Ini konteks bagaimana kita memahami Quran dengan sirah. Ibu kalau baca surah Al-Lahab, itu kita baca terjemahannya itu biasa saja, seperti terlewat begitu saja. Bahkan kadang diulang-ulang dalam sholat kita ya. Tapi coba kita bicara tentang bagaimana Al-Lahab ini, surah Al-Lahab ini kemudian kita kaji secara sirah. Surah ini turun ketika Nabi SAW itu naik di Bukit Buta pagi hari. Kemudian beliau memanggil semua Bani Hasyim. Ketika datang beliau mengatakan begini, ini sirahnya masyhur. Bagaimana pendapat kalian kalau aku sampaikan pada kalian bahwa di belakang bukit ini ada segerombolan musuh kalian menunggang kuda siap nerkam kalian. Percaya apa enggak? Semua Bani Hasyim bilang, waktu itu belum muslim, mereka masih kafir. Mereka bilang, bala ya Muhammad. Tentu Muhammad kami percaya karena engkau tidak pernah berdusta. Jadi orang-orang Quraisy itu sebenarnya kalau urusan-urusan yang lain percaya pada Rasul. Tapi hanya urusan Islam aja mereka nggak mau. Nah, kemudian kata baginda Rasul, kalau memang kau percaya, maka hati-hati dengan azab Allah bagi siapa yang tidak mau beriman. Apa yang terjadi? Itu tiba-tiba Abu Lahab nodongkan tangannya dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah karena ini engkau kemudian harus mengumpulkan kami sepagi ini? Itu kemudian turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu. Ini memahami Quran dengan sirah itu luar biasa. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan betul-betul celaka. Karena yang nunjuk apa? Yang nunjuk kan pakai tangan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, bahwa apa yang dia ikhtiari, yang dia dapati, dia kekayaannya enggak berlaku sama sekali nanti di hadapan Allah, sia-sia. Sayasla naran talahab. Sungguh dia kelak akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wa mra'atu, juga istrinya. Ya kan? Juga istrinya. Hammalatal hatab, yang pembawa kayu bakar. Coba Bu, perhatikan. Ayat ini seluruhnya bicara tentang Allah mengejek, mencela, bahkan sampai mengklaim Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Padahal Abu Lahab waktu itu masih sehat, hidup persis ada di depan Rasul. Tapi keputusan bahwa dia masuk neraka itu sudah keluar. Coba bayangkan. Keputusan bahwa dia masuk neraka itu sudah keluar. Itu ibarat, ya kan menarik ini. Selama ini kita tidak pernah merenungi ini, bahwa dalam surah ini luar biasa betapa Allah Subhanahu wa taala membuktikan kalimat itu betul. Ketika Allah mengklaim bahwa Abu Lahab masuk ke dalam neraka bersama istrinya. Kenapa istrinya masuk neraka? Apa kira-kira? Ini kalau kita nggak paham sirah nggak bisa itu. Kenapa kok tiba-tiba istrinya juga masuk neraka? Kenapa? Bukan hanya mendukung.
Hah? Bahkan istrinya lah yang ngompori Abu Lahab untuk melawan Muhammad. Karena apa? Karena istri Abu Lahab iri, punya hasad kepada Khadijah. Ini sirah ini bicara nih. Karena istrinya Abu Lahab itu punya hasad kepada Khadijah. Sebelum Khadijah menikah dengan baginda Rasul, dia sudah iri dengan Khadijah. Karena waktu itu Khadijah adalah primadona wanita yang ada di Mekah waktu itu. Oh, ini Quran juga. Maka karena rasa hasad dan irinya itu, kemudian dia ngompori suaminya untuk tidak senang dengan Rasul, untuk tidak suka dengan apa yang diperbuat oleh baginda Rasul. Maka dua-duanya masuk ke dalam, padahal dua-duanya masih hidup waktu itu. Apa yang terjadi? Maka 12-13 tahun mereka masih hidup setelah ayat itu turun, justru sama sekali tidak membuat mereka tertarik pada Islam. Ini cara kita memahami Quran dengan sirah. Betapa kemudian tabbat yada Abi Lahab wa tab ila akhiril ayat itu tidak sederhana yang selama ini kita baca. Paham ya? Maka kita perlu sirah. Nah, itu yang pertama, bahwa sirah itu manual book, Quran itu manual book, sirah itu adalah aktualisasi gambarannya. Gambaran. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kehidupan kita ini yang butuh sirah. Butuh sirah. Sebenarnya kita hanya dengan meniru sirah kita akan bisa mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang pernah diperoleh orang-orang terdahulu. Saya kasih contoh begini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan satu fitnah yang diperoleh oleh Aisyah ketika hadisul ifk, tahu hadisul ifk? Di mana kasus Aisyah waktu itu difitnah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Tahu ya? Safwan bin Mu'attal. Karena waktu itu Rasul ketika pulang dari perang istirahat di sebuah tempat, kemudian Aisyah izin ke kamar mandi, bahasa kita izin buang hajat. Karena waktu itu buang hajatnya di padang pasir kan tidak mungkin kemudian buang hajat di dekat begitu. Kan tidak mungkin. Kelihatan dong Bu. Karena tidak ada penghalangnya. Maka Aisyah perlu jalan puluhan meter, bahkan ratusan meter, harus kemudian menjauh dari rombongan. Bahkan mungkin Aisyah mencari bukit yang agak tinggi untuk kemudian beliau bersembunyi atau buang hajat di sebelahnya. Maka ketika Aisyah buang hajat, kemudian kalungnya jatuh. Tapi beliau tidak kerasa. Aisyah kemudian pulang lagi, kembali ke tempat di mana kaum muslimin beristirahat tadi, masuk ke dalam sekedupnya. Sekedup itu seperti yang ditandu. Karena Aisyah itu, mohon maaf, langsing cantik luar biasa dan tidak terlalu besar. Maka masuk ke sekedupnya itu yang ngangkat 4 tetap merasa ringan. Ketika masuk, dipikirnya Aisyah baru sadar bahwa kalungnya jatuh. Maka Aisyah keluar tanpa pamit. Kemudian Rasul memerintahkan untuk rombongan berangkat. Maka yang mengangkut sekedup tadi merasa bahwa Aisyah sudah di dalam. Maka mereka berangkat. Ketika Aisyah kembali, justru semuanya sudah habis, sudah hilang, sudah berangkat. Aisyah kemudian duduk di tempat itu. Safwan bin Mu'attal yang ditugasi oleh baginda Rasul untuk berangkat paling belakang agar menjaga kalau kemudian sewaktu-waktu musuh ada yang mengejar, jaraknya mungkin sekitar 1 kilo katakanlah begitu. Ketika Aisyah duduk di situ, Safwan bin Mu'attal datang. Melihat bahwa itu istri baginda Rasul, wajar dong kalau kemudian Safwan itu turun dari kudanya, turun dari untanya, kemudian menyuruh Aisyah untuk naik pada untanya. Dan Safwan bin Mu'attal kemudian nuntun untanya itu. Rombongan sudah sampai di Madinah. Rasul kemudian menyadari bahwa Aisyah sedang tidak ada dalam sekedupnya. Maka semua orang menunggu kedatangan Aisyah. Maka terjadilah fitnah yang luar biasa ketika mereka melihat Aisyah sedang di atas untanya.
kemudian Sofwan bin Mu'attal sedang menuntun untanya. Maka waktu itu orang munafik luar biasa di Madinah mengatakan bahwa Aisyah sudah melakukan yang tidak senonoh dengan Sofwan bin Mu'attal. Pantas kalau dia kemudian lari dari rombongan. Kalimat ini seketika kemudian viral dan menyebar di hampir semua santero Madinah. Bahkan orang terdekat baginda Rasul pun kemakan dengan fitnah ini. Sementara Rasul tidak bisa berbuat apa-apa karena Rasul tidak punya bukti pun, tidak tahu apa yang terjadi. Rasul hanya diam. Bahkan Rasul mengatakan, sabrun jamil, fasabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Sabar dengan kesabaran yang sangat apik, sangat cantik, katakanlah begitu. Kenapa perlu sabrun jamil, tidak hanya sabar saja? Karena waktu itu sebenarnya Rasul paham bahwa Aisyah tidak mungkin melakukan yang seperti itu. Tapi Rasul harus bersabar karena ternyata orang-orang terdekat baginda Rasul, sahabat-sahabat baginda, bahkan keluarga baginda Rasul ada yang kemakan dengan fitnah ini. Kenapa Rasul mengatakan sabrul jamil? Justru saat itu Rasul ingat dengan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yakub ketika anak-anaknya datang membawa baju Nabiullah Yusuf yang berlumuran darah. Kemudian dia mengatakan, ini abi buktinya bahwa Yusuf dimakan serigala. Maka kata Nabiullah Yakub alaihi salam, mungkin apa yang kalian lakukan itu baik, tapi aku hanya bisa mengatakan fasabrun jamil. Kenapa fasabrun jamil? Karena Nabiullah Yakub seorang nabi, beliau dikasih tahu sama Allah bahwa Yusuf masih hidup dan yang membunuhnya, yang mencoba untuk menceburkannya adalah anak-anak Nabiullah Yakub. Maka perlu sabar yang cantik, bukan hanya sabar saja, tapi sabar yang cantik. Karena mau marah gak bisa. Lah itu anak-anaknya sendiri kan. Sementara Nabiullah Yakub juga tidak punya bukti, tapi Nabiullah Yakub dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Bu. Saya belum bicara Nabiullah Adam. Ini sebagai pengantar bahwa ini penting sekali. Khabbab ibn al-Arat, saya tahu. Saya pernah cerita apa enggak? Belum ya? Pernah tahu sahabat Khabbab ibn al-Arat? Oh, pernah kayaknya saya cerita di sini. Pernah? Pernah enggak, Bu? Masih baru. Ya ini karena pengajiannya akeh di sini, Bu. Takut pernah cerita lagi. Khabbab ibn al-Arat, kayaknya pernah, saya ulangi lagi lah. Khabbab ibn al-Arat itu adalah sahabat Rasul yang oleh para pakar sirah dijuluki sebagai profesornya kesabaran. Khabbab ini budak, dia punya tuan perempuan. Suatu hari Khabbab ini tiba-tiba dapat kabar bahwa di Darul Arqam, tempat markas beliau bermajelis taklim, Rasul bermajelis taklim di awal-awal Islam disebarkan, itu ada kajian atau ada majelis di mana kemudian kalau siapa yang masuk ke situ dia bisa bertanya sesukanya. Maka Khabbab datang ke majelis itu. Majelis itu ada di pinggiran Ka'bah tapi di atas. Ketika Khabbab datang, hidayah masuk, dia masuk Islam. Kemudian keluar dari Darul Arqam. Khabbab kemudian kembali ke pekerjaannya, kebetulan tukang pandai besi, bikin pisau, bikin pedang begitu. Nah, beberapa hari kemudian Khabbab juga turut ikut bermajelis taklim bersama Rasul di Darul Arqam berkali-kali, sampai akhirnya kemudian Khabbab itu ketahuan oleh teman majikannya bahwa dia sudah masuk Islam, ikut bersama baginda Rasul belajar. Maka apa yang terjadi? Maka ketika Khabbab sampai di rumah, Khabbab kemudian diambilkan tongkat dari besi, dipanaskan sampai memerah tongkat itu, kemudian ditaruh di punggung Khabbab. Sampai melepuh kulit Khabbab. Beberapa hari setelah sembuh, Khabbab kembali lagi, belajar lagi kepada baginda Rasul, ketahuan lagi.
Dikasih lagi itu asalnya dipanaskan sampai memerah luar biasa, ditaruh di kepalanya sampai melepuh kepalanya, kulit kepalanya melepuh. Suatu hari Khabbab kemudian matur kepada baginda Rasul. Waktu itu Rasul sedang terlentang, sedang berbaring di dekat Ka'bah. Ibu-ibu dirahmati Allah. Kenapa Rasul terlihat santai padahal yang lain sering disiksa? Kenapa kira-kira? Karena orang-orang kafir Quraisy waktu itu tidak berani menyentuh Rasul karena Rasul berada di bawah perlindungan Abu Thalib. Jadi kondisi waktu itu kalau ada yang melindungi nggak berani. Karena kalau sampai nyentuh maka Abu Thalib dengan Hashimnya, dengan kabilah Hashimnya siap untuk perang dengan siapa yang nyentuh baginda Rasul. Gitu. Makanya Rasul tidak mendapatkan waktu itu siksaan yang luar biasa, mungkin cercaan, hinaan dan lain sebagainya. Tapi fisik enggak. Waktu itu Rasul terlentang di dekat Ka'bah. Tiba-tiba Khabbab datang berbisik di telinga baginda Rasul. Kata Khabbab, "Ya Rasulullah, ala tastansuru lana." Ya Rasul, tidakkah engkau kemudian berkenan memintakan kepada Allah agar kami ini ditolong? Udah terlalu banyak sisaannya ya Rasulullah. Tidakkah engkau bisa berdoa kepada Allah agar kami ini dimenangkan sehingga kami tidak disiksa lagi? Rasul tiba-tiba duduk dan memerah wajahnya. Apa memerah itu? Marah luar biasa. Coba, apa salahnya Khabbab? Lah wong dia mau curhat kok. Siksaannya luar biasa. Bahkan nanti di masa Khalifah Umar ibn Khattab, kita akan mendapati Khabbab itu suatu hari di waktu Khalifah Umar mengimami subuh. Selesai subuh, Khalifah Umar bilang begini, "Siapa di antara kalian yang bisa bercerita kepada kami bagaimana dahsyatnya siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada kalian waktu itu?" Tiba-tiba semua ngacung dan Khabbab ngacung. Kata Umar, yang layak menceritakan kali ini adalah Khabbab. Khabbab kemudian maju ke depan. Kata Khabbab, "Waktu itu aku ketahuan masuk Islam. Tiba-tiba majikanku dia mencari kerikil-kerikil, dipanaskan, habis itu ditata, kemudian aku dibaringkan dan diseret." Kemudian Khabbab membuka kaos, bahasa kita membuka bajunya, kemudian dilihatkan kepada para sahabat, di punggungnya ada bekas luka yang dalam. Apa istilahnya itu ya? Yang diseret itu aja dia ada bercak-bercak gitu, tapi dalam, tidak nyatu dalam. Sampai segitunya coba. Tapi ketika curhat kepada baginda Rasul, justru baginda Rasul marah. Ini ibaratnya ibu banyak masalah curhat ke saya marahi gitu. Kenapa baginda Rasul marah? Ini kalimatnya menarik sekali. Kata baginda Rasul, "Khabbab, dulu ada kaum sebelum kamu, sebelum kita ini. Dia kemudian dikubur hidup-hidup sampai tersisa lehernya, kemudian dibelah jadi dua. Ada juga kaum sebelum kamu." Coba bayangkan, kaum sebelum kamu. Dia kemudian disiksa dengan cara dibaringkan di atas padang pasir yang panas, di bawah matahari yang luar biasa panas, kemudian disisir tubuhnya dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulang. Ibu mungkin sekarang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pelajarannya. Kalimat baginda Rasul ini sedang mengajari Khabbab betapa pentingnya sirah. Dulu ada umat sebelum kamu. Ini kan sirah. Iya kan? Dulu ada umat sebelum kamu. Berarti ini sirah. Rasul ingin mengajari betapa pentingnya sirah, betapa kita perlu belajar sirah, bahwa ketika kita diberikan oleh Allah cobaan, ada banyak orang sebelum kita yang cobaannya jauh lebih besar dibanding kita. Yang kalau kita tahu, kita akan bilang sama diri kita, "Ya Allah, cobaanku ini masih kecil. Cobaanku ini masih kecil." Selama ini kita merasa bahwa cobaan kita sudah besar, Allah begitu luar biasa, bertubi-tubi mencoba kita, karena kita tidak punya pembandingnya. Pembandingnya sama mungkin orang sekeliling kita yang sakitnya hanya sakit kepala, sakitnya hanya sakit perut, sakit
Sementara coba lihat sirah orang-orang sebelum kita, di mana mereka punya cobaan yang luar biasa dibanding kita. Kalau kita baca sirah, kita punya pembanding, kita akan merasa, ya Rabb, betapa engkau masih sayang sama aku. Cobaanku tidak sebesar mereka. Maka penting kita belajar sirah. Rasul mengatakan kepada Khabbab yang siksaannya sudah luar biasa, yang kalau itu terjadi pada kita mungkin kita tidak kuat, itu Rasul mengajarkan kepada Khabbab untuk baca sirah, untuk belajar sirah, bahwa ada umat sebelum kamu. Itu Bu. Nah, saya sampai jam berapa ini? Sampai azan. Masya Allah. Jam 11. Oke. Sebentar. Saya tadi bawa HP. Mana? Di mana? Oh ini. Saya pikir ada di motor saya. Oke, setengah jam lagi. Baik, Ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai sekarang. Kita mau bicara tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Ini nanti tinggal menguji siapa yang istiqomah, saya atau ibu-ibu ini. Panjang masalahnya ini. Saya bawa kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah, karyanya Imam Ibnu Katsir. Itu jilidnya ada kalau nggak salah belasan. Tapi itu sampai masa Utsmaniyah, masa Abbasiyah, masa Umayyah. Tapi kalau 25 nabi mungkin 3 tahun lah mungkin. Ya tinggal nanti nguji sayanya yang nggak istiqomah atau yang nggak istiqomah. Allah alam, Allah yang tahu nanti seperti apa. Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam alaihissalam sebagai nabi pertama dan manusia pertama. Saya bilang manusia pertama yang kemudian diturunkan ke muka bumi. Karena sebelum itu ada makhluk yang pernah menghuni bumi. Jadi Nabiullah Adam itu bukan penghuni pertama, tapi beliau adalah penghuni setelah penghuni pertama diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tahu enggak? Belum pernah tahu. Lihat kalimat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adam min qabdatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam itu dari segumpal tanah ya. Jadi qabdah itu kayak tanah digumpal gini. Itu qabdah namanya. Qabadaha min jami'il ard. Yang kemudian tanah itu diproses, dikumpulkan dari berbagai macam tanah yang ada di dunia, di bumi. Ada tanah Madura, ada tanah Jawa, ada tanah India. Kan ada tanah itu yang hitam, ada tanah itu yang putih, ada tanah itu yang kuning, ada tanah itu yang merah, gitu kan Bu? Itu kenapa kemudian pada akhirnya nanti kita ini kulitnya beda-beda, agamanya beda-beda, karena Nabiullah Adam itu tidak diproses dari satu tanah, tapi kata baginda Rasul diproses dari semua jenis tanah yang ada di bumi. Kemudian digumpal dijadikan satu. Faja'a banu Adam ala qardil ard. Maka itu akhirnya yang membuat kita ini jadi berbeda-beda secara kulit, secara bahasa, karakter dan lain sebagainya. Maka yang mungkin kalau saya dari Madura mungkin agak kehitam-hitaman yang diproses dari tanah itu. Nggak tahu saya. Jangan tahu. Mereka yang berkulit putih mungkin diproses dari tanah. Itu adalah karena diproses dari berbagai macam tanah ini kemudian membuat kita jadi berbeda-beda. Ja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa baina dzalik. Di mana kemudian tanah-tanah itu berbagai macam warna, maka akhirnya membuat kita jadi berbagai macam warna, wal khabith wat tayyib was sahal wal hazan wa baina dzalik, dan berbagai macam karakter. Jadi gitu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara Nabiullah Adam alaihissalam, Adam itu punya banyak keutamaan ya. Satu, bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Jadi Nabiullah Adam itu diciptakan dengan tangan Allah sendiri, tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau kita bicara Quran, ada di dalam Quran itu semua penciptaan.
Mulai dari yang tanpa ayah, tanpa ibu. Mulai dari yang tanpa ayah tapi ada ibu. Sampai yang ada ayah, ada ibu. Maka kalau kita baca sirahnya Nabiullah Zakaria, ketika Nabiullah Zakaria mengadu kepada Allah bahwa beliau sampai di umur senja tidak punya anak. Iya kan? Makanya ibu-ibu kalau sampai hari ini ada mantunya atau kita sendiri tidak diberikan oleh Allah keturunan, coba baca kisah Nabiullah Zakaria, itu membuat kita lebih kuat. Nabiullah Zakaria itu ketika kemudian beliau curhat sama Allah bahwa sampai di hari tuanya tidak memiliki anak karena beliaunya yang sudah tua, kemudian istrinya mandul, yang sebenarnya secara medis tidak ada harapan. Tapi Nabiullah Zakaria masih yakin kepada Allah bahwa yang memberikan keturunan itu adalah Allah. Maka terus berdoa, buah dari kesabaran yang luar biasa sampai singkatnya itu dikasih anak. Coba lihat Bu. Ketika dikasih anak, justru Nabi Zakaria ini manusiawinya dominan waktu itu. Loh kok bisa aku dikasih anak? Malaikat Jibril turun kepada Nabi Zakaria memberikan wahyu bahwa engkau akan dikasih keturunan sama Allah. Kata Nabi Zakaria, loh kok bisa? Aku dikasih anak, aku ini sudah tua, istrinya mandul, kok bisa? Coba, ketika berdoa, manusiawinya tidak dominan. Tapi ketika kemudian mau dikasih anak, manusiawinya dominan. Gak percaya begitu. Kok bisa? Apa? Dominan itu apa Bu? Manusiawinya itu lebih banyak karakter manusiawinya itu lebih banyak. Aduh susah jelasinnya saya. Oke lah lanjut aja pokoknya. Oke. Nah kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada malaikat Jibril, gimana caranya saya bisa punya anak? Sementara saya sudah tua, kemudian istri saya mandul. Lah kata malaikat Jibril, ya mudah saja. Allah itu bisa menciptakan Nabiullah Adam tanpa harus ada ayah, tanpa harus ada ibu. Allah itu bisa menciptakan Nabiullah Isa tanpa harus ada ayah. Bahkan Allah juga mengeluarkan kamu yang sebelumnya kamu gak ada. Mudah bagi Allah. Loh kalau begitu ya silakan, kata Nabiullah Zakaria. Maka di dalam Quran itu ada yang tanpa ayah, tanpa ibu, itu Nabiullah Adam. Yang tanpa ibu ada siapa? Tanpa ibu. Tanpa ibu kok iso? Ada. Siapa itu? Itu siapa? Bunda Hawa, itu tanpa ibu. Loh kok baru sekarang? Bunda Hawa itu kan tanpa ibu. Nanti kita akan belajar kenapa Bunda Hawa itu tanpa ibu. Kemudian tanpa ayah ada siapa? Isa alaihissalam. Ada ayah, ada ibu, ada siapa? Yo kita ini Bu, kita ini butuh ayah, butuh lengkap di dalam Al-Quran. Dan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ibu-ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memulai penciptaan Adam itu dengan tangan Allah sendiri. Kemudian meniupkan ruhnya juga dengan Allah sendiri yang niupkan. Kalau kita ini siapa yang niupkan? Jibril, malaikat Jibril. Karena ketika kita berada di dalam rahim ibunda kita 4 bulan ya, malaikat Jibril meniupkan ruhnya ke dalam rahim ibunda kita. Kemudian Nabiullah Adam ini diajarkan oleh Allah berbagai macam nama-nama di dalam bumi ini. Bahkan terakhir Nabiullah Adam alaihissalam diberikan kehormatan agar iblis dan malaikat juga sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jemaah dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran kisah Nabiullah Adam ini runtut, tapi ada di beberapa surat. Yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah bilang kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah memberitahu kepada malaikat. Ini Allah tidak berdiskusi atau Allah tidak meminta saran, karena Allah gak butuh saran. Allah memberitahu
bahwa Allah akan menciptakan manusia yang kelak akan jadi khalifah. Coba lihat dulu. Ya. Kalimat yang kemudian pertama kali keluar dari para malaikat ketika Allah menginformasikan bahwa Allah hendak menciptakan manusia. Lihat kalimatnya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, ini kompak kalimat malaikat. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya bisa merusak dan menumpahkan darah? Coba, betapa jeleknya kita ini di hadapan para malaikat. Allah ngasih info, mereka langsung berpikir, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang dia hanya bisa merusak dan menumpahkan darah? Loh, bukankah kerusakan di dunia ini memang kita? Kenapa kira-kira malaikat mengatakan itu? Apa kira-kira? Kenapa malaikat sampai bahasa kita itu sampai tega gitu? Kemudian memberikan visualisasi bahwa image kita ini kalau nggak merusak ya numpahin darah. Kenapa? Karena begini, malaikat ini dia sudah punya pengalaman bahwa dulu yang menempati bumi itu adalah makhluk perusak. Namanya al-jin wal bin. Jadi dulu bumi itu pernah ditempati oleh al-jin wal bin. Memang dari kalangan jin. Mereka ditempatkan oleh Allah di bumi untuk ngelola bumi. Tapi pada akhirnya mereka hidup 1000 tahun kalau nggak salah. Itu kemudian yang dikerjakan hanya merusak, bertikai, bertengkai dan lain sebagainya. Maka malaikat ketika Allah bilang bahwa aku akan menciptakan khalifah di bumi, itu pikirannya langsung ke situ. Loh, dulu pernah engkau juga menciptakan makhluk untuk ngelola bumi ya Rabb, tapi kerjanya hanya ngerusak dan numpahin darah. Itu salah satu tafsir Imam Ibnu Katsir. Bahwa ada sebelum kita ini, sebelum Nabiullah Adam, itu makhluk yang diutus ke bumi untuk ngelola bumi, tapi dia hanya merusak dan menumpahkan. Itu tafsir. Tapi juga ada ulama yang mengatakan bahwa memang karakter kita itu karakter itu. Merusak. Merusak dan menumpahkan darah. Kenapa merusak? Karena begini. Kita itu ketika dilahirkan, Allah menyematkan ke dalam diri kita setidak-tidaknya 3 kekurangan. 1, kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Betul nggak Bu? Ada nggak yang lahir tiba-tiba tahu ini nasi kebuli, ini nasi kuning, kan nggak tahu. Bodoh, kita nggak tahu apa-apa. Bodoh. Dan sampai sekarang kita juga masih bodoh. Dari sekian banyak syariat Allah, berapa sih yang kita sudah pahami? Dari sekian banyak yang kita pahami, berapa sih yang sudah kita amalkan? Sedikit sekali. Bahkan saking dari bodohnya kita, ibu-ibu dirahmati Allah, kadang kita sudah tahu bahwa perbuatan ini dilarang, tapi masih saja kita tabrak. Iya kan? Saking dari bodohnya kita. Orang itu kan kalau bodoh, ahmak luar biasa bodohnya. Itu kalau sudah tahu bahwa air ini warnanya bening, tapi dia bilang masih merah. Kan berarti bodoh. Sama, kita sudah tahu bahwa perbuatan ini dilarang, haram. Tabrak, kan bodoh gitu ya. Banyak nggak yang begini? Banyak. Jadi termasuk yang ngomong ini juga sering dilalaikan. Kita mengakui itu, bahwa kita ini bodoh. Mulai dari lahir sampai hari ini kita bodoh. Yang kedua, dan itu sudah tersematkan di dalam diri kita sejak kita lahir. Yang kedua, ketika kita lahir, Allah juga menyematkan ke dalam diri kita
apa yang disebut sebagai nafsu. Sementara karakter nafsu itu innan nafsa la ammaratum bisu. Bahwa nafsu itu punya karakter, dia akan selalu membuat kita untuk cenderung pada keburukan. Ibu tahu nafsu kayak kemudian apa ya? Kita ini punya nafsu yang terus setiap hari 24 jam terus membersamai kita. Maka ada kalimat dari para, entah ini kalimat nusus atau ini sabda baginda Rasul, saya kurang paham, bahwa kalau ada manusia yang dia bisa menundukkan nafsunya, maka dia jauh lebih baik daripada malaikat. Coba, malaikat itu, ibu tahu bagaimana Allah menggambarkan malaikat? Malaikat itu adalah semulia-mulianya makhluk. Bahkan kalimatnya, malaikat itu tidak akan pernah melanggar perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah maksiat. Tapi ternyata malaikat itu bisa dikalahkan kalau ada manusia yang bisa nundukkan nafsu. Tapi kalau manusia menuhankan nafsunya, dia jauh lebih hina daripada binatang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini ketika lahir kita diberikan oleh Allah apa yang disebut sebagai qarin. Ibu tahu qarin? Qarin, tahu qarin? Qarin itu adalah jin dari bangsa setan yang diizinkan. Coba kalimatnya, diizinkan oleh Allah untuk membersamai kita sejak kita lahir, keluar dari rahim ibunda kita sampai kita meninggal. Tugasnya adalah membisikkan kepada manusia keburukan sehingga bisa melakukan keburukan. Dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mudah saja. Ibu kalau tidur mau subuh, tiba-tiba dengar azan, kok masih bilang, "Oh, masih azan, iqomahnya masih 10 menit lagi." Itu suaranya qarin ibu. Yang ibu terjemahkan dalam diri ibu sendiri. Tapi itu suaranya qarin. Kata qarin, lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidur aja terus. Nanti iqamah bunyi, oh masih iqamah. Subuh masih setengah jam lagi, tidur lagi. Itu qarin. Sehingga dulu kita di madrasah ibtidaiyah itu diajari kalau qarin kita itu gemuk karena dosa kita banyak. Tapi kalau kemudian dosa kita sedikit, qarin itu kurus sampai akhirnya dia tidak punya daya untuk kemudian membisikkan keburukan sama kita. Nah, karena 3 kekurangan inilah kemudian sangat susah bagi kita punya karakter yang sempurna. Sangat susah bagi kita untuk menemukan manusia-manusia yang tanpa dosa. Bahkan tidak ada. Ustaz, ada. Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu memang maksum, tapi beliau pernah melakukan kesalahan. Rasul pernah melakukan kesalahan enggak? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Hah? Enggak, Ustaz. Pernah apa enggak? Hah? Pernah. Kenapa? Di mana, Bu? Abdullah yang buta. Ya. Abdullah ibn Ummu Maktum. Ya, itu satu. Ada juga Rasul melakukan kesalahan ketika beliau harus mengharamkan madu. Madu ya? Madu, Bu, madu. Madu itu yang cairan, Ya, madu manis gitu, bukan kemana-mana. Ketika Rasulullah harus mengharamkan madu hanya gara-gara Rasul ingin istrinya tidak marah. Ya kan? Maka Allah menegurnya, tabtaghi mardata azwajik. Apakah karena engkau ingin mendapatkan ridho istrimu Muhammad, engkau sampai harus mengharamkan yang aku halalkan? Coba. Sampai ada yang mengatakan seandainya ada ayat yang boleh disembunyikan oleh para utusan, maka surah ini disembunyikan oleh baginda Rasul.
Sampai ada yang mengatakan begitu. Jadi sekelas baginda Rasul itu pernah melakukan kesalahan. Cuma bedanya kalau Rasul melakukan kesalahan, ditegurnya langsung sama Allah dan dihapus dosanya. Maka ini penting. Kalau kita melakukan dosa, langsung dikasih teguran, itu berarti Allah sayangnya masih pol sama kita. Tapi kalau kita melakukan dosa, tegurnya masih lama, diulur-ulur, itu alamat itu. Kehancurannya bakal 2 kali lipat, bahkan lebih. Nah, karena kita punya 3 kekurangan ini, Ibu-ibu dirahmati Allah, maka susah bagi kita untuk bisa menjadi manusia yang tanpa dosa. Nggak bakalan bisa. Maka kalau ibu-ibu nyari suami yang betul-betul sempurna, ya siap-siap menjanda seumur hidup. Sama, kalau bapak-bapak atau kita ini nyari istri yang tanpa aib, tanpa dosa, maka siap-siap jadi menduda seumur hidup. Karena nggak bakalan mungkin. Sekarang ada pertanyaan menarik kemudian. Loh, kalau kita ini diciptakan yang pada akhirnya kita akan melakukan dosa, kira-kira Allah tahu apa enggak? Loh, kenapa Allah kekeh nyiptain kita? Iya kan? Kalau Allah tahu kita ini akan membuat kecewa Allah, kenapa kemudian Allah masih tetap kekeh ingin menciptakan kita padahal Allah tahu kita akan bikin kecewa Allah? Bingung kan? Kenapa? Kita hambanya, Bu. Kenapa? Mencoba menguji. Karena begini, Bu. Allah itu tidak menginginkan kita untuk jadi sempurna. Tidak. Allah tidak ingin itu. Kalau Allah menginginkan kita ini sebagai makhluk sempurna, Allah nggak ciptain kita. Karena Allah sudah punya makhluk yang sempurna. Apa itu? Malaikat. Cukup bagi Allah. Maka kalimat malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lah, kita ini kurang apa ya Rabb? Kami ini setiap hari bertasbih, bertahmid dan tidak melakukan dosa. Tapi masalahnya Allah nggak pingin ciptain kita ini untuk jadi manusia sempurna. Nggak pingin. Allah justru ingin melihat siapa di antara kita ini yang ketika dia mengecewakan Allah, dia berbuat dosa, dia tahu jalan untuk bertaubat. Maka lihat kalimat Allah, kalimat baginda Rasul, atau kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan diri. Itu ibarat kata saya ingin bilang sama ibu sekalian, Allah itu kalau sama kita, mau kita berapa banyak dosa, selama kita mau bertobat, saat itu Allah bilang sama kita, ana uhibbuka ya abdi, aku mencintaimu wahai hamba. Maka itulah kemudian Allah menginginkan kita ini diciptakan. Maka setelah Adam diciptakan, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang Allah lakukan kepada Nabiullah Adam adalah allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam semua nama yang ada di bumi. Mulai dari yang ada di bumi, mulai yang ada di langit. Dan di antara keduanya Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Allah sampaikan kepada para malaikat. Allah kasih tantangan kepada para malaikat yang tadinya mereka sempat punya pikiran buruk kepada manusia. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Kata Allah, tolong kasih tahu aku nama-nama yang disebutkan kepada para malaikat. Kalau kalian memang merasa lebih baik. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini jawaban malaikat yang membuat betul-betul malaikat terselamatkan. Mereka mengatakan, ya Rabb, subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami. Illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajari sama kami. Maka setiap yang kita dapatkan dalam majelis ini itu bukan karena kekuatan kita.
itu murni karena Allah menginginkan kalimat itu masuk ke dalam hati ibu-ibu sekalian. Bukan karena kekuatan kita. Lawang kadang pengajian bertahun-tahun kok sama saja. Ya kan? Sudah 5 tahun, 10 tahun bergilir dari satu pengajian ke pengajian berikutnya, majelis taklim ke majelis taklim berikutnya, satu masjid ke masjid berikutnya. Toh sama sekali tidak ada perubahan dari sisi akhlak, ibadah, dan muamalah. Jadi. Tapi kalau Allah menginginkan, dia masuk. Ya. Bagaimana kemarin saya sampaikan, bisa saja itu jadi hidayah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah malaikat merasa tidak sanggup karena tidak punya ilmu, maka Allah kemudian mendatangkan Nabiullah Adam dan mengatakan, ambihum bi asma'ihim ya Adam. Tolong sampaikan apa yang tadi aku sampaikan kepadamu wahai Nabiullah Adam alaihissalam. Kasih tahu nama-nama ini apa kepada para malaikat. Dikasih tahu sama Nabiullah Adam alaihissalam. Maka ketika dikasih tahu, barulah kemudian Allah bilang, qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian, aku jauh lebih tahu dibandingkan kalian. Kenapa aku harus ciptakan manusia? Di posisi ini Adam menang enggak? Derajat Adam jauh lebih tinggi enggak? Sama. Kita itu bisa berada pada posisi di mana bisa mengungguli malaikat ketika kita bisa nundukkan nafsu kita. Contoh nih, ketika kita tidur, kemudian azan subuh berkumandang dan kita kemudian mengikhtiari untuk bangun dan sholat subuh, di posisi itu kita mengungguli malaikat. Di posisi itu. Karena sebenarnya kita punya pilihan untuk terus melanjutkan tidur. Nah, saat Nabiullah Adam sudah berada di atas para malaikat, maka Allah bilang, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Maka semua sujud dari kalangan para malaikat kecuali iblis. Iblis ini jemaah yang dirahmati Allah, dia tidak mau sujud karena apa? Dia tidak mau sujud karena dia merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam. Ini penting sekali. Iblis itu dia punya rasa sombong, di mana sombong itu adalah dia mengingkari kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka karena sombongnya itu dia merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam. Dia bilang, ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Coba, secara logis aja itu sebenarnya sudah salah. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Sudah, sekarang coba kobarkan api, ini tampuk sama tanah. Selesai itu api. Dari mana dia punya pikiran bahwa api jauh lebih baik daripada tanah? Itu dari kesombongan itu. Sombong itu membuat kita cara berpikirnya jadi ngawur, Bu. Semua merasa bahwa dia yang berjasa, dia yang punya kontribusi, dia yang segalanya, dia yang paling benar, dia yang paling sunnah, dia yang paling baik, dia yang paling segalanya lah, paling segalanya. Sehingga semua yang dilakukan oleh orang lain merasa tidak bisa mengungguli dia. Bahkan dia tidak pernah mendapati kebaikan pada orang lain. Orang-orang begini ini ngeri jemaah dirahmati. Ngeri. Nabiullah Adam itu punya karakter sebenarnya yang agak-agak mirip dengan iblis. Sama-sama pernah dimasukkan surga, ya kan? Iblis pernah masuk surga, Adam pernah masuk surga. Sama-sama pernah melakukan dosa. Iblis melakukan dosa karena tidak mau sujud, Adam melakukan dosa karena memakan buah khuldi lagi. Buah yang dilarang. Kemarin sudah saya jelaskan. Ketiga, mereka sama-sama dikeluarkan dari surga. Cuma yang membedakan mereka satu. Adam ketika keluar dari surga dia bertobat. Iblis ketika dikeluarkan dari surga justru tambah
tambah jadi, tambah semangat. Nah, makanya kita ini kalau melakukan dosa, kok tambah bangga sama dosanya, dia mewarisi imannya iblis. Tapi kalau kita melakukan dosa, kok menyesal, bertaubat, dia mewarisi imannya Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, ini kan sirah kan, Bu. Sebenarnya kita tinggal circle aja tuh. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis tidak mau, aba wastakbar. Apa ini? Kalau bagi laki sholat-sholat ini sudah persiapan, Bu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka kemudian dia kafir, dia sombong, maka Allah usir dia. Cuma menarik kan, kita bertanya-tanya, loh kan sudah diusir sama Allah, kok nanti dia bisa masuk lagi ke surga? Ya kan? Makanya nanti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surga yang dimasuki Nabiullah Adam itu bukan surga yang sejati, bukan surga yang nanti kita akan masuk ke situ kita. Amin ya Rabb. Amin, amin. Bukan. Tapi itu adalah surga transit bahasanya para ulama. Kenapa disebut dengan surga transit atau surga yang tidak tempatnya bukan di langit? Ada yang mengatakan bukan di langit, ada yang mengatakan bukan di bumi. Ada banyak khilaf. Kenapa disebut surga transit? Karena di surga yang ditempati Nabiullah Adam itu masih ada cobaan, masih ada larangan. Nah kan kalau surga kita kan nanti gak ada larangan, gak ada cobaan. Semuanya bagus. Nah, surga yang ditempati oleh Nabiullah Adam ini kan masih ada larangan, maka dia bukan surga yang sejati. Itu kenapa kemudian nanti iblis masih bisa masuk. Kan surga yang sejati itu tidak mungkin iblis bisa masuk. Tidak mungkin. Pernah ada nggak iblis bisa masuk ke surga? Kisahnya. Yang pernah merasakan surga itu, kayak yang saya tahu dalam sirah itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama nanti Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris. Wallahu a'lam. Tapi iblis tidak pernah saya mendapati bisa masuk ke dalam surga. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian iblis keluar, diusir sama Allah. Dan Allah bilang sama Nabiullah Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Kau masuk ke dalam surga, tinggal di situ. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi salah satu larangannya jangan sampai kemudian memakan syajarah. Makanya saya bilang bukan buah khuldi, tapi ya buah lah saja, ya pohon lah saja. Yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Adam masuk, Adam kemudian menikmati panorama surga itu, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Adam merasa kesepian. Memang sendiri itu nggak bagus. Di mana saja, mau di surga, apalagi di surga, apalagi di kamar sendiri pasti nggak bagus. Apalagi status sendiri pasti nggak bagus. Ya. Sendiri itu Nabiullah Adam coba di surga dengan berbagai macam kenikmatannya, hanya satu larangannya, itu Nabiullah Adam masih tidak merasakan nikmat yang sempurna. Maka waktu itu Nabiullah Adam duduk termenung, tiba-tiba tertidur. Ketika tertidur, maka disitulah kemudian Allah menciptakan Bunda Hawa dari tulang yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang sebelah sini. Apa namanya ini? Beliket. Beliket tuh. Beliket tuh Madura kayaknya. Hah? Beliket. Beliket tuh kayak enggak. Pokoknya yang rusuk sini lah. Rusuk paling bengkok itu yang mana sih? Katanya Ibnu Katsir, khuliqa hawa min a'laj. Paling atas. Paling bengkok. Kan kalau bengkok gini, Bu. Ya atas gini. Nanti ke bawah itu tambah gini. Tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Memang tidak akan pernah lurus. Karena memang tidak akan pernah lurus perempuan itu.
Ah? Karena bengkok itu punya ada warna. Karena bengkok itu. Karena memang tidak akan pernah lurus. Cuma ya gitu, dia semakin ke bawah dia semakin besar. Semakin agak mau lurus, tapi agak lurus. Semakin bengkok. Nah, waktu diciptakan itu posisi Nabiullah Adam sedang tidur. Saya juga, wallahualam, saya merenung sepertinya memang dunia kesehatan ketika diinjeksi dengan bius itu salah satu inspirasinya ya ini. Kan memang Allah punya kuasa, tapi kan sunnatullah itu berlaku bahwa ketika diambil atau diciptakan dari tulang ini, kan pasti ada rasa sakit dan lain sebagainya. Maka Allah tidurkan Nabiullah Adam alaihissalam sebagaimana kita ditidurkan kalau sedang operasi. Ya, ditidurkan. Diambillah dari tulang yang paling bengkok atau a'laj. Yang kemarin saya jelaskan ya, bahwa wanita semakin merasa di atas dari suaminya, maka dia semakin. Dijelaskan enggak kemarin? Belum ya? Saya ngisi sirah itu banyak banget tuh, makanya takut tumpang tindih saya. Jadi kenapa kemudian diciptakan dari a'laj, dari yang paling atas, paling bengkok, ya? Karena wanita itu semakin merasa di atas, semakin dominan sama suaminya, semakin dia merasa dominan di keluarganya, dia semakin bengkok. Makanya di atas ini. Dia semakin di atas semakin bengkok, tapi dia semakin kemudian merendah. Semakin dia memposisikan suaminya, ini bukan karena laki-laki, bukan karena saya laki-laki, enggak, ini kalimat para ulama. Ini mentang-mentang ustadz laki-laki gitu kan. Ini kalimat para ulama. Semakin dia merasa di bawah, memposisikan suaminya sebagai pemimpin, sebagai al-qawwam, maka dia justru semakin lurus. Ini bukan sebuah larangan wanita berkarir, bukan itu maksud saya. Urusan karir itu lebih urusan fikih saja, bukan itu. Ini bukan sebuah larangan bahwa wanita harus punya pendidikan tinggi, enggak, itu sah-sah saja. Tapi ini urusan sense, urusan rasa, urusan sifat. Bahwa setinggi apapun gelar, sepunya peran apa dia di luar, tapi ketika dia masuk dalam keluarganya, dia mesti harus memposisikan sebagai istri. Itu. Maka kalau dia justru membawa, dia contoh ada banyak wanita-wanita ini justru dia berposisi direktur. Saya beberapa kali ngisi di beberapa perusahaan, itu justru direkturnya itu perempuan. Itu sah-sah saja karena dia punya kapasitas itu. Tapi ketika dia masuk ke dalam rumahnya, jangan bawa posisi itu, karena itu akan merusak. Makanya itu akan semakin bengkok. Apakah pernah kejadian, Ustaz? Saya nggak bicara sekarang. Dulu di zaman Rasul kejadian. Contohnya adalah, ini sampai dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada namanya Zaid bin Harisah. Ibu tahu Zaid bin Harisah? Itu adalah maula baginda Rasul, mantan budak baginda Rasul dan dimerdekakan kemudian dijadikan sebagai anak angkat. Panjang Zaid bin Harisah. Sementara ada waktu itu calon istrinya yang diminta oleh baginda Rasul untuk menikah dengan Zainab. Zainab ini dia adalah orang terkaya dari keluarga terpandang, ya kan? Dinikahkan sama Zaid bin Harisah yang dia mantan budak. Waktu itu saya berpikir mungkin pernikahannya memang terpaksa, karena baginda Rasul yang menyuruh. Maka ketika mereka menikah, dua-duanya orang salih salihah. Zainab kurang salihah apa? Dia nanti akan jadi istri baginda Rasul. Zaid kurang salih apa? Dia dididik oleh baginda Rasul. Bahkan nanti dia akan melahirkan seorang anak namanya Usamah bin Zaid. Dia yang menjadi pemimpin untuk mengalahkan Persia waktu itu, usianya masih 18 tahun. Itu anaknya. Kurang salih apa mereka? Tapi ketika keduanya masuk dalam satu rumah, berumah tangga, hancur rumah tangganya.
Karena Zaid merasa tidak pantas untuk mengungguli Zainab karena posisi dia sebagai seorang budak, waktu masih mantan seorang budak. Zainab tidak merasa pantas untuk berada di bawah Zaid karena posisi dia yang terpandang. Nah, ini lakinya di bawah, istrinya berada di atas. Maka 6 bulan Zaid menangis terus. Dia gak kuat. Coba, ini sama-sama salih-salihah loh, Bu. Ya kan? Penting sekali. Maka 6 bulan setelah itu Zaid curhat sama baginda Rasul. Ya Rasulullah, gak kuat aku. Aku minta tolong, aku mau cerai. Karena memang tadi yang menikahkan baginda Rasul, kalau dia sampai menceraikan, dia apalah istilahnya bahasa kita, sungkan lah sama baginda Rasul. Minta izin gak? Kata Rasul, enggak. Sampai turun ayat kepada baginda Rasul agar Rasul menikahi Zainab. Maka Rasul minta kepada Zaid untuk menceraikan Zainab, mengizinkan. Maka Zainab kemudian dinikahi oleh baginda Rasul. Ketika Zainab dinikahi oleh baginda Rasul, maka Zainab bisa turun ke bawah. Rasul kemudian bisa dominan kepada Zainab. Sementara Zaid diminta oleh baginda Rasul untuk menikahi Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Aduh, susah lagi Ustaz, nama-namanya susah. Ummu Aiman ini juga mantan pembantunya ibu dan ayahnya baginda Rasul. Tentu usianya lebih tua nanti daripada Zaid. Tapi dua-duanya kemudian hidup bahagia, melahirkan seorang anak namanya Usama bin. Maka itu penting. Maka ibu-ibu, kan kalau saya laki-laki, ibu-ibu punya pendidikan gelar profesor kah, gelar doktor kah, punya jabatan apa dalam karir di luarnya, masuk ke dalam rumah, posisikan sebagai seorang istri. Buang atribut kebesaran itu, jadikan suami sebagai pemimpinnya. Ini masalahnya Ustaz. Suaminya gak bakat mimpin Ustaz. Itu kata Ustaz. Panjang. Intinya itu, bahwa istri itu diciptakan dari, Bunda Hawa itu diciptakan dari tulang yang paling bengkok dan itu paling atas. Maka ketika Nabiullah Adam alaihissalam kemudian bangun, betapa kagetnya Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau menjumpai ada seorang wanita di sampingnya. Kira-kira apa dialog pertama? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Hah? Kamu siapa? Baik, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Apa kira-kira dialog seorang laki-laki pertama dan seorang perempuan pertama yang hidup di surga, yang nanti bersama-sama mereka akan melenggang ke dunia, ke bumi, untuk meneruskan dan mengelola bumi ini. Jazakumullah khair. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih 4 menit. 4 menit. Cukup Bu, ada pertanyaan? Ya, nggih Bu. Monggo. Waalaikumsalam. Bagaimana janda-janda yang sudah ditinggal suaminya, anaknya pada sembuh, kemana tinggal perempuannya sendiri? Gimana Ustaz? Yang merasa. Ibu Umi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya bukan tidak boleh. Tapi sangat tidak disarankan. Saya meralat kalimat ini. Sangat tidak disarankan kalau kita ini sendiri. Walau katakanlah kita ini seorang janda yang sudah sangat mencintai kepada suami, kelak pengen berjumpa dengan suami di surga. Walau katakanlah ya dia punya hak untuk tidak mau menikah. Tapi hidup sendiri itu nggak bisa. Sangat tidak disarankan. Ya mesti dia dengan anaknya dan lain sebagainya. Karena orang kalau sendiri dia akan sangat mudah digoda sama setan. Kalau nggak percaya, ibu coba saja
2 hari ada di kamar sendirian, itu paling mudah setan untuk kemudian menggoda. Walau kita katakanlah sudah tua, sudah salihah dan lain sebagainya, kalau hidup sendiri itu amat sangat mudah bagi setan untuk digoda, apalagi yang masih muda-muda. Makanya kita ini sebagai seorang anak punya tugas, bagaimana orang tua kita itu nanti tuanya tidak sendiri. Itu tugas kita. Kalau kita sebagai seorang anak, kita punya tugas bagaimana orang tua kita kelak tidak hidup sendiri. Dari jadi kita punya, sebagai seorang anak, kita punya tugas bagaimana orang tua kita itu tidak hidup sendiri. Karena bukan masalah pasangan sebenarnya, tapi masalahnya adalah ketika kita hidup sendiri, ada banyak godaan setan yang akan mudah masuk ke dalam diri kita. Sangat mudah. Tapi kalau ada temannya, kalau ada barengnya, itu setan masuknya agak lebih susah. Contoh. Kalau seorang kita nih, kalau kita datang lewat di jalan yang gelap luar biasa, itu sendirian, itu akidah kita sedang diuji sebenarnya. Kita bergantung sama Allah atau takut sama setan, katakanlah begitu. Tapi kalau bareng berdua atau bertiga dan lain sebagainya, itu walaupun setan menggoda kita masih punya. Itu gampangnya. Artinya yang saya sampaikan tadi bahwa hidup sendiri itu tidak enak, itu bukan karena pasangannya, tapi lebih karena bahwa setan akan sangat mudah menggoyahkan iman kita. Maka janda apa boleh, Ustaz? Janda boleh. Hidup sendiri boleh, apalagi dia mencintai suaminya dan sudah berwasiat untuk tidak menikah lagi, boleh saja. Tapi harapannya jangan tinggal sendiri. Itu tinggal sendiri membuat kita akan sangat mudah goyah, diganggu atau digoda sama setan. Untuk apa, Ustaz? Untuk melakukan banyak keburukan. Coba lagi, nggak usah jauh-jauh. Ibu kalau bermajelis begini, kan minimal walaupun tidak dapat ilmu, minimal kita ini sama-sama berbuat baik. Karena kita bersama. Itu Bu yang saya maksud. Jadi apakah janda nggak boleh? Boleh, tetap boleh. Dia punya hak untuk itu. Tapi yang paling penting itu ketika kita hidup bersama, kita jauh lebih kuat untuk bertahan dari godaan setan. Itu mungkin jawabannya. Ada lagi, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menyimpang mungkin, Ustaz. Ini ada kakak, dia punya adik laki-laki. Tapi kakak laki-laki ini sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya istri perempuan. Anak-anaknya perempuan semua. Jadi adik ipar laki-laki ini mau tinggal bersama di situ. Bu. Susah deh. Gimana? Kakak laki-laki ini Dia punya ada kakak terus? dia punya adik laki-laki. Kakaknya laki-laki. Iya. Oke, terus? Dia punya adik laki-laki. Dia punya adik laki-laki. Terus? Kakak laki-laki ini sudah menikah, Ustaz. Oke, terus? Sudah punya istri, anaknya perempuan banyak juga. Dan adiknya ini mau tinggal di situ. Oh, adiknya Dia mau belum punya kerjaan gitu. adiknya mau tinggal di? Sama kakaknya. Oke, baik. Hukumnya gimana? Baik. Ibu Feni dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak yang kemudian menyepelekan ini. Padahal Nabi secara eksplisit sangat mewanti-wanti. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ipar itu adalah musuh yang terselubung. Apakah ini bersanad? Iya, ini bersanad. Baginda Rasul mengatakan itu. Kalau kamu tinggal sama istrimu, jangan kau masukkan adikmu ke dalam rumahmu. Karena itu akan menjadikan jembatan bagi setan untuk menggoyahkan rumah tanggamu dan menggoyahkan iman keduanya. Apalagi kamu sering keluar. Kecuali kakak sama istrinya, sama adik laki-lakinya, kemudian tinggal dengan mertua dan atau orang tuanya, rame-rame gitu. Jadi rumah banyak rame-rame gitu. Itu boleh. Karena contoh katakan ada
ayah ibu. Dia punya anak 3, laki-laki semuanya. Anak yang pertama ini sudah menikah, udah punya rumah. Ya udah, dia niatnya bukan tinggal sama iparnya, tapi tinggal sama orang tuanya. Itu maka boleh tinggal bersama. Tapi kalau kita sudah punya rumah sendiri, tinggal sama istri kita, kemudian kita masukkan ipar kita ke situ, ipar apa? Adik kita, adik laki-laki ya. Kalau adik perempuan saya nggak bilang. Adik laki-laki ke situ, maka itu nggak boleh. Nggak boleh. Segala sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasul pasti menghasilkan mudarat, cepat atau lambat. Sudah terlalu banyak kisah yang melakukan itu. Itu Bu. Maka ini hati-hati, terutama kalau umpamanya contoh, ibu nih nikah sama laki-laki. Kemudian serumah gitu, sudah bikin rumah sendiri. Ibu bawa adik perempuannya juga nggak boleh. Ibu bawa adik perempuan ke rumah itu nggak boleh. Bahaya. Walaupun atas dasar kasihan dia, daripada ngekos mending ngekos. Daripada ngekos dia masih punya, mending tinggal di sini. Itu kalau kita paham kalimat baginda Rasul, pasti ada madharatnya. Ustadz, apakah harus akan terjadi yang tidak senang? Enggak, bukan hanya itu. Tapi minimal mereka akan melihat aurat dengan aurat. Kan nggak mungkin kita itu tinggal di dalam rumah gitu, kemudian kerudungan terus, kan nggak mungkin. Saya dengan istri saya itu kemudian masukkan pembantu. Ya, saat kita punya rewang, saya bilang sama istri saya, karena waktu itu rewangnya mahram saya, adiknya Umi. Saya bilang adiknya Umi ini sudah mau menikah, dia harus keluar. Kita nyari rewang seperti apa? Ya terserah Mas saja. Kalau saya cari rewang yang dia sudah tidak mau menikah, artinya sudah senja. Yang kalau dia ada di dalam rumah, saya tidak khawatir. Saya cerita ini, ada yang kemudian waktu itu ada bilang, terus dia bisa apa Ustaz kalau sudah senja? Minimal bisa ngepel, bisa nyuci. Tapi kan kita ibadah sama Allah, artinya tidak mencari yang. Dan kemudian, dan saya baru paham bahwa ternyata istri saya juga tidak kuat kemudian harus pakai kerudung terus di dalam rumah. Maka ini perhatikan betul. Termasuk kalau sopir kan juga bisa mengakses rumah, iya kan? Itu kalau bisa, itu perlu hati-hati, karena jangan sampai tetap aja kalau kita ini buka kerudung, ibu-ibu buka kerudung kelihatan sopir, itu bukan mahram. Bukan, sudah sampai azan. Iya. Di sini kan? Bukan itunya Bu, maksud saya. Oke, kita tutup dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insyaallah kita lanjut lagi di bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Saya tulis di mana ini, Bu? Oh. Tulis apa ini? Sampai mana ini? Ya. Apa? Saya itu kalau minggu kedua itu sekalian ngerapel. Tadi pagi jadwal saya di Asam Rowo sama Siro. Habis itu kesini. Habis itu nanti duhur, nanti asar di Perak situ. Nah kalau 3 begini saya biasanya tidak keluar kota. Tapi kalau minggu ketiga sama minggu pertama itu saya banyak keluar kota. Ya, minggu keempat itu full Sidoarjo. Makanya kenapa saya mengosongkan 2 pekan itu? Karena pekan pertama tugas saya pulang ke orang tua saya, pekan ketiga tugas saya pulang ke mertua saya, sehingga ini tidak terganggu hanya ini gitu. Jadi hak orang tua saya dapat, hak mertua saya juga ada dapat.
Tanggal 13. Oke, cukup. Oke. Nanti juga apa? Saya ketika ngubungi saya tolong dikasihkan itu juga ya. Iya, siap. Sami-sami. Enggak. Bersih. عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد